Selamat datang di Solo Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang cara ekspor barang ke luar negeri dan ketentuannya. Ekspor merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional. Pengertian ekspor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, sebelum melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri, sebaiknya eksportir memperhatikan cara ekspor barang serta ketentuannya. Dengan demikian, proses pengiriman barang ke luar negeri tidak mengalami hambatan. Bagaimana caranya? Kita simak penjelasan berikut. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Ekspor merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional. Pengertian ekspor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sebelum melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri, sebaiknya eksportir memperhatikan cara ekspor barang serta ketentuannya. Dengan demikian, proses pengiriman barang ke luar negeri tidak mengalami hambatan. Bagaimana cara ekspor barang? Baik ekspor maupun impor hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir dan importir. Eksportir dan importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang dikirim maupun diterima. Proses perdagangan ekspor terdiri atas 4 tahap. 1. Proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Nomor 2 adalah pembukaan atau proses pembukaan letter of credit atau LC oleh importir. Kemudian proses penghafalan barang oleh eksportir. Yang terakhir adalah proses penguangan dokumen penghafalan oleh eksportir dengan Bank Devisa. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau PEN, Kementerian Perdagangan, menjabarkan 4 tahap ekspor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Kontrak dagang atau sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order atau pesanan pembelian yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank. Ada 6 tahap dalam proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Yang pertama adalah kegiatan promosi komoditas oleh eksportir melalui berbagai media promosi, seperti iklan di media elektronik, majalah, koran, pameran dagang, atau melalui badan atau lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor. Yang kedua, inquiry atau pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir, atau yang disebut letter of inquiry. Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, oversheet, yang merupakan tanggapan eksportir atas permintaan importir tersebut. Oversheet ini berisi keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang keempat, order sheet dilakukan setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya. Jika setuju, maka importir akan mengirim surat pesanan dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada eksportir. Kemudian yang kelima, sales contract. Sesuai dengan data dari order sheet, maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli atau sales contract. Yang keenam, sales confirmation.
Jadi sales kontrak akan dipelajari oleh importer. Apabila importer setuju, maka sales kontrak tersebut akan ditandatangani oleh importer untuk kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Baik, sekarang tentang nomor 2, proses pembukaan LC oleh importer. Letter of credit atau LC adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importer untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importer. Proses pembukaan LC tersebut adalah sebagai berikut. Importer akan meminta opening bank atau bank devisa untuk membuka LC sebagai jaminan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales kontrak. Opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir. Dalam hal ini adalah advising bank. Advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC dari opening bank. Apabila sesuai, maka advising bank akan mengirimkan surat pengantar atau LC advice kepada eksportir yang berhak menerima. Kemudian yang nomor 3 adalah pengapalan barang oleh eksportir. Output penting dari proses pengapalan ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirim barang pesanan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Proses pengapalan meliputi 1. Eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang. Bersamaan, eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Setelah itu, eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang atau PEB di pihak bea cukai di pelabuhan muat. Sejalan dengan itu, eksportir juga harus menyampaikan hal lain seperti pembayaran pajak ekspor atau PE dan pajak ekspor tambahan atau PET di advising bank. Shipping company akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang atau bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada advising bank untuk diteruskan ke opening bank. Shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading atau BL. Importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Selanjutnya, dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan mengambil barang muatan di shipping company. Shipping agen akan menyerahkan barang kepada importer jika biaya jasa shipping agen telah dilunasi. Kemudian yang keempat adalah proses penguangan dokumen pengapalan oleh eksportir. Proses ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan ekspor. Eksportir melakukan proses penguangan dokumen pengapalan dengan pihak bank. Berikut caranya. Setelah menerima BL dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam LC seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal atau SKA, dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiating bank, dalam hal ini adalah advising bank, yang ditentukan dalam LC untuk memperoleh pembayaran atas LC. Negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirim eksportir. Jika cocok dengan syarat dalam LC, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir. Negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan pelunasan
pembayaran atau reimbursement atas pembayaran kepada eksportir. Opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen penghafalan. Jika cocok dengan yang syarat dalam LC, maka opening bank akan memberikan reimbursement kepada negotiating bank. Opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen penghafalan kepada importir. Importir lalu melunasi dokumen tersebut guna mendapatkan dokumen penghafalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai setempat. Demikian cara ekspor barang sesuai dengan ketentuan dari Dirjen PEN Kementerian Perdagangan. Perlu diingat bahwa ekspor maupun impor hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir dan importir. Dalam hal tertentu, ekspor dan impor dapat dilakukan oleh non-eksportir dan importir yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan.